Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang yang anggotanya Sahana Istighfaroh, Nabila Agustina, Derby Lestari, dan Pinka Lukita. Kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul struktur protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi dogma sentral pada makhluk hidup. Prosedur proyek. Pertama, bacalah materi mengenai struktur protein. Kedua, pahamilah pembelajaran mengenai perbedaan struktur protein. Ketiga, gambarkan perbedaan struktur protein. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik, seperti juga terdapat ribuan gen di dalam inti sel, masing-masing mencirikan satu sifat nyata dari organisme. Struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer tingkat 1, sekunder tingkat 2, tersier tingkat 3, dan kuaterner tingkat 4. Struktur protein terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang pertama ialah struktur primer protein. Merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Urutan ini ditentukan oleh basa nukleotida dalam gen yang mengkode protein. Pembentukan ikatan peptida antara satu asam amino dengan asam amino yang lain yang mengakibatkan tiap asam amino kehilangan gugus amino dan karboksil akan berbeda di setiap ujung-ujung rantai polipeptida. Selanjutnya ada struktur sekunder protein. Nah, struktur ini merupakan struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Pada struktur ini, asam-asam amino yang menyusun protein dihubungkan oleh ikatan peptida dan ikatan hidrogen. Oleh karena itu, rantai polipeptida yang terbentuk tidak berupa rantai lurus, melainkan berbentuk 3 rantai berpilin atau alpha helix. Struktur tersier protein merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Pada struktur tersier menunjukkan bagian mana rantai polipeptida melipat sendiri akibat dari interaksi gugus samping atau asam amino. Struktur kuaterner ialah interaksi antara rantai-rantai polipeptida yang berbeda membentuk suatu struktur oligomer yang distabilkan oleh ikatan-ikatan kovalent. Dengan kata lain, struktur ini terjadi pada protein yang mengandung lebih dari satu rantai polipeptida, misalnya hemoglobin. Selanjutnya, denaturasi. Pada bagian denaturasi ini, sebuah bagian di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan pelaksanaan beberapa tekanan eksternal atas nyawanya, seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, sebuah misalnya pelarut organik contohnya alkohol atau kloroform, atau panas. Bila protein dalam sel hidup didenaturasi, ini mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan sel dan probabilitas kematian sel. Protein didenaturasi mampu menunjukkan berbagai karakteristik, dari hilangnya kelarutan untuk agregasi komunal. Nah, di sampingnya yaitu gambar dari denaturasi protein. Kesimpulan, protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Penggolongan protein berdasarkan bentuknya yaitu 1. Protein globular, dan yang kedua protein serabut. Struktur protein bisa dijelaskan dalam 4 pengertian, yaitu 1. Struktur perimer, di mana struktur perimer ini adalah sekuens dari asam-asam amino menyusun membentuk kerangka peptida. Yang kedua, struktur sekunder, di mana struktur sekunder ini yaitu gabungan antar segmen peptida membentuk satu pola reguler. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier ini penjelasan tentang keseluruhan molekul protein membentuk pilihan menjadi 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah struktur kuaterner, di mana struktur kuaterner ini yaitu gabungan dari bentuk 3 dimensi protein menjadi satu agregat raksasa.